teoritisnya. Sekarang kita coba eksekusi dengan menggunakan softwarenya supaya lebih mudah begitu kira-kira. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Oke, bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Kemarin kita sudah sedikit bahas terkait dengan ANOVA single factor ya. Bisa review sedikit. Pada prinsipnya ANOVA kemarin kita yang pelajari ada dua, yaitu ANOVA single factor dan ANOVA dua faktor. Yang pada prinsipnya ANOVA ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antar kelompok perlakuan. Nah, di dalam riset biasanya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh faktor perlakuan terhadap hasil dari perlakuan itu sendiri. Nah, kemarin sudah kita sampaikan kalau misalkan datanya lebih dari 2, maka disarankan menggunakan ANOVA, bukan uji T ya. Kalau 2 masih boleh tidak pakai ANOVA? Ya masih ya, boleh pakai ANOVA meskipun datanya 2. Tapi kalau lebih daripada 2, sebaiknya menggunakan ANOVA bukan uji T. Nah, sebagai sebuah gambaran mind map apa yang akan kita pelajari ke depan, yang pertama kemarin kita membicarakan tentang ANOVA single factor, kemudian nanti kita bicara tentang ANOVA dua faktor. Dua faktor ini ada yang tanpa replikasi dan dengan replikasi. Pada prinsipnya tujuannya sama, yakni mengkaji ada tidaknya pengaruh perlakuan terhadap hasil pengamatan. Nah, kasus untuk ANOVA single factor ini, misal setelah kita lakukan uji atau uji signifikansi, ternyata ada pengaruh perlakuan. Yang dimaksud pengaruh perlakuan adalah H0 ditolak, H1 diterima. Yang artinya bahwa paling tidak ada satu hasil yang berbeda dari perlakuan yang diberikan. Nah, permasalahannya adalah data yang mana yang berbeda itu, begitu ya. Sehingga kita lanjutkan dari ANOVA ini biasanya dengan namanya uji post hoc namanya. Uji post hoc ini ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menggunakan uji 2K, bisa HSD atau LSD, atau juga bisa menggunakan uji Games Whole ya, untuk sampel yang unbalanced design. Saya lupa kemarin apakah saya sudah share ke Anda yang ininya ya. Saya juga belum aktivasi. Nanti kalau misalkan ada yang error di tempat Anda, kemungkinan ininya belum diaktifasi ya. It's in yang ini ya. Ini. Yang ini kan kemarin sudah di protection view-nya sudah dibuka ya. Nah, yang real start ini kemungkinan nanti kalau ada yang error nanti yang dipakai yang bawah ya. Mungkin kalau yang atas ini misalkan nanti hasilnya error, Anda aktivasi yang bawah. Tapi yang bawah ini saya lupa ada di-share atau belum. Kalau belum nanti saya sampaikan. Jadi mungkin saya tidak akan sampaikan dulu yang HSD ya, HSD atau LSD. Oke. Pada kesempatan siang hari ini karena waktunya terbatas begitu dan juga apa ya, sudah mepet-mepet liburan gitu, jadi mungkin saya tidak akan lama-lama lah. Kita akan coba menggunakan yang pertama, menggunakan contoh aplikasi. Jadi Anda bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan Minitab, atau SPSS yang biasanya di SMA dulu diajari SPSS ya. Kita coba pakai Excel dulu. Oke. Pada prinsipnya kemarin sudah kita bahas ya, saya hanya sedikit tuliskan di Excel-nya ini. Saya lupa ini sudah saya share atau belum. Pada prinsipnya adalah kita punya sebuah data
yang data ini sifatnya adalah satu faktor. Ya. Kenapa disebut satu faktor? Ya karena apa? Jenis datanya itu sama, meskipun kelompok datanya banyak. Seperti yang saya sampaikan di awal, misalkan kalau kita bicara tentang jenis pupuk, ya berarti cuma satu faktor. Tapi kalau yang mau kita uji, misalkan pupuk dan juga tanaman, berarti dua faktor. Gitu. Nah, kita coba yang satu faktor dulu ya. Nah, kebetulan di sini misalkan ada tiga ya, ada tiga. 1, 2, 3. Berarti ada 3 kelompok data. Karena lebih dari 2, maka dalam kasus ini kita disarankan untuk menggunakan uji ANOVA, bukan uji T. Kalau misalkan di sini hanya 2, Anda bisa menggunakan uji T. Oke. Misalkan kasusnya kita ingin meneliti jenis pupuk terhadap hasil panen jagung. Kemudian dilakukan sebuah eksperimen, hasilnya seperti ini. Maka pertanyaannya, apakah ada pengaruh jenis pupuk terhadap hasil panen? Gitu ya. Kita bisa menggunakan ANOVA, gitu ya. Saya coba lagi di sini saja. Saya pindahkan aja ya. Oke, saya pindah. Saya buka yang baru. Apakah ada pengaruh penggunaan jenis pupuk terhadap hasil panen jagung? Kita menggunakan data, klik data, semoga bisa diikuti di tempat Anda. Data, kemudian klik data analisis, nah maka muncul ini. Oke. Mungkin yang Anda masih yang online-nya pakai laptop bisa sambil dicoba ya. Nanti kalau ada masalah bisa langsung disampaikan untuk kita carikan apa penyebab masalahnya. Oke, kita klik yang ANOVA single factor. Single factor, kemudian kita diminta untuk memasukkan data inputnya yang mana. Ya, ini diklik, nah data kita yang ini. Diblok semua. Nah, ini diperhatikan, apakah datanya harus didesain begini atau dalam bentuk baris ya. Nah, kebetulan data yang kita tampilkan di sini adalah dalam bentuk kolom. Ini pupuk jenis A, pupuk jenis B, pupuk jenis C. Sehingga di sini pengelompokannya berdasarkan kolom. Saya klik kolom. Tapi kalau Anda bikinnya dalam bentuk baris, ABC-nya ke bawah di sini, maka diklik yang row. Kemudian baris pertama adalah label, sehingga jangan lupa untuk mengklik label sehingga yang baris pertama ini tidak akan dibaca sebagai sebuah data. Kemudian alfanya 5% atau 0,05. Kemudian keluarannya akan ditampilkan di mana? Kita klik yang bagian ini. Oke, kalau sudah mau saya taruh di sini. Oke, terus oke. Nah, kebetulan hasilnya begini. Nah, bagian summary yang atau ringkasan yang atas ini adalah statistika deskriptif ya. Ini statistika deskriptif yang kita bahas di awal pertemuan. Ini contoh statistika deskriptif. Kemudian yang bagian bawah ini adalah hasil analisis menggunakan ANOVA-nya. Bentar, saya ini kan biar kelihatan. Nah, oke. Ini adalah hasil analisis ANOVA. Oke. Nah, di sini bisa kita baca di sini tabelnya hampir sama seperti yang kemarin ya, slide yang ini ya. Nah, ya kayak gini. Seperti ini. Cuma ini dalam versi bahasa Inggrisnya singkatannya ya. Sumber keragaman within between group, antar kelompok, within group, di dalam kelompok. Ini sum square,
jumlah kuadratnya kemarin. Kebebasan. Derajat kebebasan antara kelompoknya 2, kelompoknya tadi ya. Ini 3 dikurangi 1, 2. Kemudian derajat kebebasan di dalam kelompok itu 12. Ini datanya ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 15 dikurangi 3. Ada 12. Nah, yang mau kita cari di sini adalah kesimpulan, decision making. Kalau datanya begini, maka kesimpulannya apa? Gitu ya. Maka untuk menarik kesimpulan itu kita harus memperhatikan hasil F hitung. Nah, yang ini ya. Kebaca enggak? Sebentar saya perbesar ya. Nah, agak kelihatan. F hitungnya 31. Oh, di sini kita punya F hitung. Sebentar, saya perbesar dulu. F hitung yang sebesar 31,21 ini. Dan dia lebih besar daripada F kritis. F kritisnya adalah ya ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah apa berarti? H0 ditolak. Gitu ya? Masih ingat nggak kemarin yang hipotesis-hipotesis itu? H0 diterima jika F hitung lebih kecil daripada F kritis. Karena ini F hitung lebih besar daripada F kritis, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Atau kalau kita pakai nilai p-value, beberapa software menggunakan nilai p-value. Nah, di sini karena p-value-nya di sini adalah 0,0000 ini sekian, yang lebih kecil daripada nilai alfa. Alfanya adalah 5% ya tadi ya, 0,05. Ya, jadi untuk membuat kesimpulan, kita bisa menggunakan nilai p-value atau nilai f ya. Kita bisa menggunakan nilai-nilai itu untuk membuat kesimpulan. Kalau kita pakai F hitung, maka ketentuannya jika F hitung lebih besar daripada F kritis, maka H0 ditolak. Ya, saya lupa tadi belum bikin hipotesis ya. Jadi sebelum masuk ke sini sebenarnya tadi kan kita punya hipotesis di awal ya. H0-nya tadi adalah sebentar, ini saya kasih ini dulu. Hipotesisnya adalah di sini, hipotesis H0 adalah nilai mu1 sama dengan mu2, rata-rata kelompok 1 sama dengan kelompok 2 sama dengan kelompok 3. Apa tadi saya? ABC ya, bukan 1, 2. Rata-rata kelompok A sama dengan rata-rata kelompok B sama dengan rata-rata kelompok C. Antihipotesisnya adalah ya ini ada satu nilai rata-rata yang berbeda. Gitu ya. Artinya kesimpulannya H0 ditolak. Artinya bahwa ya kesimpulannya, maka dapat kita bikin kesimpulan adalah di sini faktor
jenis pupuk berpengaruh terhadap hasil panen jagung. Gitu ya. Nah, kalau di dalam eksperimen kasus ini dipakai untuk seperti apa? Biasanya ketika Anda melakukan riset, misalkan risetnya siapa ya yang suka adsorpsi, mungkin Bu Maya atau Pak Endaruci atau Pak Didi ya, misalkan. Apakah adsorpsi atau Bu Imelda ya, yang misalkan main adsorpsi atau Bu Maya, adsorpsi zat warna pada nanomagnetit yang tercapping dengan senyawa organik misalkan. Apakah faktor pH berpengaruh terhadap adsorpsi? Kemudian yang kedua, apakah faktor waktu berpengaruh terhadap adsorpsi? Misal. Yang ketiga, apakah konsentrasi adsorbat atau adsorben berpengaruh terhadap adsorpsi? Jadi kira-kira begitu ya cerita narasinya. Misalkan kalau Anda kepingin menguji performa sebuah adsorben, misalkan Anda bisa melakukan variasi pH, bisa juga melakukan variasi konsentrasi, variasi waktu, variasi temperatur, atau yang lain-lainnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kita bukan sedang mencari tren. Tren itu misalkan Anda kepengen, oh ternyata kalau kalau pH-nya semakin naik, maka absorpsinya semakin tinggi. Bukan itu yang dicari ya, yang kita mau simpulkan. Kalau itu tren ya, kalau Anda mau bicarain, kalau yang tren kayak gitu misalkan, saya punya data misalkan, saya terputus enggak ini? Apakah saya terputus? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, kayaknya ada konfirmasi dari ini. Oke. Bedakan ya ketika Anda misalkan, seringkali kalau Anda baca di skripsi-skripsi kakak angkatan Anda, itu masih misunderstand atau salah paham terkait dengan variasi-variasi yang dilakukan terhadap risetnya. Misalkan perlakuan pH, perlakuan konsentrasi, perlakuan waktu, dan sebagainya. Pahami dulu tujuan dari perlakuan itu untuk apa. Kalau Anda kepengen melihat, kadangkala yang paling mudah itu kan melihat trennya. Oh, semakin tinggi pH-nya, ternyata absorpsinya semakin baik, semakin besar misalkan. pH berarti kan kalau pH-nya tinggi berarti semakin basah, kira-kira begitu. Nah, tapi biasanya itu kan dilakukan hanya sekali ya, misalkan dari pH yang umumnya dari pH 3 atau dari pH 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kadangkala datanya itu tidak linear. Jadi bisa berupa seperti kurva ya, atau seperti genta, naik kemudian turun. Kemudian Anda akan mengatakan, oh ini pH yang baik itu misalkan kalau dia bentuknya, misalkan ya, misalkan kita punya, ini di mana ini? Sebentar, ini di sini. Nah, misalkan bentuknya, misalkan bentuknya macam-macam. Bentuknya ada yang kok ini kurang besar ya. Sebentar, saya cek dulu agak yang ini. Misalkan kecenderungannya begini. Oh, berarti linear naik. Kadang kecenderungannya tidak begitu. Ada yang naik, terus kemudian turun.
datar. Atau yang lainnya adalah naik sebentar kemudian turun. Apa yang mau kita bahas dari sini? Terus Anda mengatakan, oh ternyata absorpsi baiknya itu dilakukan pada pH 7, misalkan ini pH 7. Oh, pH optimum itu terjadi pada pH 7. ANOVA bukan bicara tentang itunya ya. Bicara tentang, oh ini pH 7 optimum, oh ini linear trendnya. ANOVA tidak membicarakan tentang itu. ANOVA sedang menguji benarkah kalau dilakukan pada pH 7, hasilnya itu berbeda dengan dilakukan pada pH-pH yang lainnya. Perhatikan ya, bedanya ya. Jadi, kalau Anda kemudian melakukan variasi pH, sesungguhnya pertanyaan dasarnya adalah, apakah pH berpengaruh terhadap absorpsi? Itu pertanyaan dasarnya. Jadi, di dalam desain risetnya nanti, Anda menguji apa betul pH itu berpengaruh terhadap absorpsi. Bukan mencari trennya dulu, belum. Gitu ya. Sehingga yang kita sebutkan tadi, oh ini optimum pada pH 7. Apakah itu karena faktor kebetulan? Atau memang faktor pH itu berpengaruh terhadap hasil absorpsi? Sehingga untuk menguji itu, maka Anda bisa menggunakan desain riset namanya ya. Oh, kalau pH berpengaruh terhadap hasil absorpsi, maka coba kita tes. pH asam, misalkan, asam, saya pakai yang ini aja. pH asam, pH netral, dan pH basa. Jadi tidak harus dilakukan semuanya gitu ya. Karena kita sedang bukan mencari trennya. Pertama-tama tentu dalam benak kita adalah apakah faktor pH berpengaruh terhadap absorpsi atau tidak. Maka di dalam desainnya Anda bisa memilih salah satu ya. Yang namanya pH itu kan diwakili oleh asam, netral, dan basa. Perwakilan dari pH asam, misalkan Anda lakukan pada pH 3 atau 4 lah ya, misalkan 4. Netralnya ya 6 atau 7, Anda pilih salah satu, misalkan 7. Basanya misalkan Anda ambil 9, misalkan. Atau 12. Atau yang ekstrim, 2, 7, 12, 10, 7, 4 misalkan. Kemudian Anda desain datanya. Oh, yang pH 4 tadi saya ulang misalkan 3 kali sehingga punya data, saya punya data misalkan data 1, data 2, data 3. Yang pH 4 ini hasil pengukuran absorbensinya misalkan ini 100, ini 120 misalkan. Diulang 3 kali ternyata ini misalkan 84. Yang pH 7 misalkan ini dapatnya 110 misalkan. Dapatnya 90 misalkan. Dapatnya misalkan di sini 94. Nah, yang pH basa juga begitu. Ada pH basa 9, misalkan Anda dapatkan 120 mg adsorban per gram adsorben, misalkan. Kemudian dapat 70, kemudian dapat 100.
Misalkan begini datanya. Nah, dari data ini kan namanya hipotesis awal ya, dari hipotesis awal. Kenapa kita melakukan variasi pH di dalam analisis adsorben terhadap adsorban? Karena di hipotesis Anda, misalkan, saya kepingin tahu adakah pengaruh pH terhadap kemampuan adsorpsi. Gitu ya. Kenapa itu penting? Karena satu, jangan-jangan material adsorben yang kita pakai itu tidak stabil terhadap pH. Satu ya. Yang kedua, jangan-jangan adsorban yang mau diserap dengan menggunakan adsorben itu juga mengalami perubahan struktur karena pH. Gitu ya. Jadi kenapa variasi pH ini nanti dilakukan? Begitu. Nah, sebelum melakukan ini, berarti apa yang harus dilakukan? Ya, tidak langsung ujuk-ujuk melakukan adsorpsi pada pH asam, netral, dan basa antara si adsorben dengan adsorbat, tetapi Anda harus melakukan uji stabilitas si adsorbennya dulu. Jadi adsorben Anda masukkan pada pH asam, kemudian Anda sebelum dimasukkan pada pH asam ya, dilarutkan dalam pH asam, Anda bikin larutan asam, ditimbang dulu misalkan 1 gram adsorben saya masukkan ke dalam misalkan 25 ml atau 50 ml larutan pH 4 HCl, H2SO4 atau yang lainnya atau buffernya atau yang lainnya. Biasanya sih pakai buffer. Tapi kalau Anda tidak mau buffer karena biasanya agak mahal ya pakai yang asam tunggal. Setelah Anda larutkan di dalam larutan asam, kemudian Anda saring, Anda keringkan, kemudian ditimbang. Masih dapat enggak 1 gram? Oh, ternyata turun nih. Ternyata material adsorben yang saya pakai ketika saya larutkan dalam pH 4, dia tinggal 60 berapa? 1 gram berarti 0,6 gram atau 600 mg ya. 600 mg. Atau turun hampir 40%. Kemudian Anda coba juga pada pH 7. Oh, dapatnya ternyata dapat 98% recovery-nya. Kemudian pada pH basa, oh iya sama, hampir 95%. Dari sini kita tahu bahwa, oh ternyata satu, material adsorben saya tidak tahan terhadap pH asam, karena dia bisa melarut. Kalau melarut ketika disaring kan nanti akhirnya kita dapatkan padatan yang tersisa begitu. Tapi kalau dia stabil pada pH asam misalkan, ya kita akan dapatkan ya mendekati nilai 1 gram. Ya, tidak mesti 1 gram persis ya, tapi paling tidak mendekati. Nah, itu uji stabilitas. Sehingga dari sini kita akan bisa menguji betulkah faktor pH berpengaruh terhadap stabilitas dari material adsorben saya. Gitu. Yang kedua, kita uji adsorbatnya. Apakah ada perubahan struktur adsorbat ini ketika dia berada pada pH asam, pH netral, atau pH basa? Gimana cara mengukurnya? Ya, kalau ini dia bisa dideteksi dengan UV vis, biasanya Bu Maya kan pakainya zat warna gitu ya, sehingga bisa dideteksi dengan UV vis. Apakah ada perubahan serapan dari UV vis intensitasnya itu
ketika si adsorbat tadi diperlakukan pada pH asam misalkan, dia tidak stabil, berubah gitu. Oh, berarti faktor ini nanti bisa jadi apa? Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses absorpsi dari adsorben yang Anda buat tadi. Sehingga untuk menguji ini, idealnya Anda belum melihat tren. Karena kalau tren kecenderungan di dalam tulisan skripsi itu hanya dilakukan pengukuran satu kali. Dilakukan satu kali, habis itu tidak. Ini biasanya juga sering mengandung error ya. Setelah diulang 2 kali ternyata hasilnya beda, 3 kali hasilnya berbeda. Sehingga di sini lebih baik kita menggunakan uji ANOVA di dalam desain riset penelitian kita. Jadi kita sudah tahu filosofi kenapa kita melakukan variasi pH terhadap proses adsorpsinya. Karena yang mau kita lihat itu bukan nilai maksimum atau minimum atau kondisi optimum, bukan. Karena fenomena alam itu tidak bisa diprediksi. Jadi, cara terbaiknya adalah kita pengen menguji betulkah faktor pH berpengaruh terhadap adsorpsi. Begitu ceritanya. Oh, gimana caranya? Ya, desain penelitiannya Anda lakukan pada rentang pH asam, netral, dan juga basa. Nah, biasanya untuk ini ya datanya minimal 3 kali pengulangan ya, minimal sih ya di dalam kimia. Kalau 2 bagaimana? Ya bagus, tapi biasanya kurang. Karena kalau datanya 2, kalau ada outlier atau data yang menyimpang, itu sulit untuk dideteksi karena peluangnya 50-50. Tapi kalau datanya ganjil, nanti bisa dilihat kecenderungannya, mana yang berbeda signifikan dari kelompok data itu. Jadi biasanya idealnya minimal ya 3. Gitu. Nah, sudah melakukan ini, rumusan masalah sesungguhnya yang dicari adalah bukan optimasi, tetapi mencari faktor. Jadi sebelum optimasi dilakukan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah faktor apa sih yang berpengaruh terhadap kinerja proses atau prosedur yang Anda lakukan. Oh, ternyata faktor pH berpengaruh, faktor waktu berpengaruh, gitu ya. Faktor temperatur berpengaruh. Hasil dari uji ANOVA. ANOVA itu menguji faktor-faktor apa yang memberikan kontribusi terhadap perbedaan nilai rata-rata hasil dari sebuah pengukuran. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kalau di sini kesimpulannya adalah faktor, apa ini tadi judulnya yang di awal ini? Oh, jenis pupuk ya. Oh, ternyata faktor jenis pupuk berpengaruh terhadap hasil tanaman kedelai misalnya atau padi ini tadi. Kita hanya menuliskan di sini ada satu nilai rata-rata yang berbeda. Maksudnya setidaknya ada satu. Mungkin ada 2, 3 atau ketiga-tiganya. Jadi peluangnya kan mungkin ada satu yang berbeda, 2 yang berbeda, atau ketiga-tiganya itu berbeda satu sama lain. Tapi anti hipotesisnya cukuplah Anda menyebutkan minimal ada satu yang berbeda. Gitu. Pertanyaannya adalah, kalau dia memang berbeda, yang mana yang merupakan kelompok yang berbeda? Anda bisa menebak enggak? Mana? Yang A,
B, atau C yang berbeda? A, B, atau C yang berbeda? Ketika kita lihat datanya begini, mungkin sekilas agak susah ya mencari pupuk mana sih yang paling berbeda. Karena itu, setelah kita melakukan analisis ANOVA dan menemukan ada pengaruh perlakuan terhadap hasil, selanjutnya kita kepingin tahu kelompok mana yang berpengaruh itu, maka di sini harus kita lanjutkan dengan prosedur post hoc prosedur atau prosedur untuk menentukan kelompok mana yang berbeda. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, yang ini ya. Oh, ada yang berpengaruh. Tapi mana yang berbeda atau berbeda dari kelompok yang lainnya? Maka kita melakukan uji post hoc. Uji post hoc ini ada dua, ada uji Tukey dan uji Games-Howell. Sementara kita pakai uji Tukey dulu ya. Nanti kalau Excel Anda sudah untuk nilai kritikalnya nanti karena untuk yang ini perlu ini ya menentukan nilai kritikal kayak gini misalkan yang di oh ini belum diaktifasi, punya saya belum diaktifasi juga ya. Oke, nanti kita ini kan. Oke, kita mulai dari saya sebenarnya mau pakai yang HSD ya. Tapi saya ke LSD dulu. Mungkin minggu depan kita bahas yang cara HSD. Apa sih bedanya HSD sama LSD? Kalau HSD itu lebih konvensional. Ininya lebih ketat. Kalau LSD itu lebih longgar lah, lebih liberal ininya. Oke. Misalkan kita tadi sudah melakukan analisis ANOVA dan mendapati bahwa ada perbedaan yang signifikan karena jenis pupuk minimal pada salah satu kelompok penggunaan pupuk tertentu. Pertanyaannya adalah pupuk yang mana yang memberikan hasil yang berbeda? Apakah A, B, BC, atau A dan C? Nah, maka penyelesaiannya adalah kita menggunakan, saya pakai LSD dulu ya. Least significant difference. Jadi perbedaan signifikan terkecil lah kira-kira. Namanya uji Tukey. Rumusannya adalah LSD sama dengan akar MSW dikalikan dengan akar 2/N dikalikan dengan nilai T dari ini, T kritis ya, yang kemarin kita uji itu tadi. Dari nilai T kritis. Tapi nilai T kritis ini, pada uji T yang kemarin ya, nilai T ini ditentukan dari derajat kebebasan H dikalikan N-1. Di mana H adalah jumlah kelompok, N-nya adalah jumlah data per kelompok dikurangi 1. Sementara saya membicarakan yang jumlah datanya sama dulu ya, ini. Setiap kelompok jumlah datanya sama, kita menggunakan uji Tukey. Nanti kalau datanya setiap kelompok ada yang berbeda, kita menggunakan uji Games-Howell atau unbalanced design. Oke, kita bicara yang ini dulu. Saya pakai cara yang liberal dulu, yang moderat. Yang konvensional lebih ketat, konvensional lebih dekat. Kalau ini lebih longgar, kita pakai LSD. Di mana MSW adalah nilai rata-rata kuadrat di dalam kelompok. N banyaknya data tiap kelompok, T nilai T pada derajat kebebasan H kelompok, N jumlah data tiap kelompok dikurangi 1.
Jadi kalau di kasus yang ini tadi, MSW-nya itu yang mana? Yang ini ya. Karena tadi kita sudah melakukan ANOVA ya. Ini ANOVA. MSW itu yang ini. Yang saya kasih warna kuning. Tulisannya ini adalah mean square. W-nya adalah within group. Jadi saya tuliskan sebagai MSW. Jadi yang kuning atau baris kedua dari kolom MS yang kuning ini. Oh, berarti MS-nya di sini saya pakai yang tadi ya, ini 8,693 asalnya dari sini ya, dari data ANOVA. Kemudian kita coba menentukan derajat kebebasannya. Derajat kebebasan adalah jumlah kelompok dikalikan dengan N-1. Jumlah kelompoknya ada 3, setiap kelompoknya isinya 4, dikurangi 1, ya, jadi ada 9, mestinya 9. Ya, 3 kali 3, 9. Untuk apa? Untuk mencari nilai T kritis pada derajat kebebasan 9. Ini saya tuliskan T9. Ya, ini. Nah, uji dua sisi bisa pada taraf signifikansi 5% 0,05. Sehingga kita mencari nilai T inverse 2T gitu ya. Gimana caranya? Ini ya sama sebenarnya kemarin Anda cari T dalam kurung T inverse 2T. Nah, ini pada derajat kebebasan, sebentar saya geser. Nah, pada derajat kebebasan 5%, derajat kebebasannya adalah 9. Dapat 2,267. Jadi untuk masuk ke rumus ini kita sudah punya nilai MSW, sudah punya nilai THN-1, ini sudah. N-nya ada 4, N-nya 4 ya, jumlah data tiap kelompok. Sehingga LSD adalah ini, Anda tinggal masukkan. Saya biasanya kalau pakai akar-akar itu lebih suka pakai pangkat setengah ya. Ini adalah dalam kurung. Sebenarnya Anda bisa tuliskan SQRT ya sebagai square root begitu. Tapi karena panjang, saya lebih suka menuliskannya adalah MSW pangkat 0,5 atau pangkat setengah itu sama dengan akar ya. Dikalikan dengan dalam kurung 2 dibagi dengan N-nya tadi ada 4 ya. N-nya 4. N-nya 4. Ya betul. N-nya 4, tapi di akar. Di akar berarti tutup kurung pangkat 0,5. Karena dia kali 2 kali, saya kurungnya 2 kali ya, biar tidak salah interpretasinya. Dikalikan lagi dengan nilai T-nya, THN-1 adalah ini. Kemudian kita enter. Oke, kita dapatkan 4,7. Sebenarnya nilai LSD ini adalah nilai batasan selisih dari rata-rata 2 kelompok hasil pengukuran. Gitu ya, batasannya ini. Ketentuannya adalah jika selisih rata-rata dari 2 kelompok itu lebih besar daripada nilai LSD, maka itulah yang berbeda. Saya udah habis ya? Saya habis atau belum? Maaf, saya lupa. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Sehingga
untuk menentukan kelompok mana yang berbeda, kita cari dulu rata-rata tiap kelompok. Ya, rata-rata kelompok pupuk A, rata-rata pupuk B, rata-rata pupuk C. Nilai rata-rata ini sebenarnya sudah ada di sini ya. Nah ini 27,8, 272, 273 ya. Ini rata-rata kelompok ya. Ini tadi. Nah ini 278, 272, 273. Itu sudah ada di sini ya. Nah, ini saya tinggal pindahkan ke sini. Nah, yang dimaksud dengan kelompok mana yang berbeda adalah kalau selisih keduanya itu lebih besar daripada nilai LSD, maka dua kelompok itu berbeda. Maksudnya apa? Ini saya ambil ya. Selisih kelompok pupuk A ya, 278 dikurangi 272 dapatkan nilai 6,25. Pupuk B dengan pupuk C selisihnya 0,75. Pupuk A dengan pupuk C 5,5. Nah, ini yang saya maksudkan. Karena nilai selisih rata-rata A dengan B lebih besar daripada nilai LSD, maka A dengan B itu berbeda. B dengan C itu sama. A dengan C itu berbeda. Nah, gitu ya. Sekarang coba, dari pernyataan ini, menurut Anda, yang manakah yang berbeda? Yang mana yang berbeda dari pernyataan ini? Ya, tentu jawabannya adalah kelompok A. Jadi, A adalah kelompok yang berbeda. Tahu dari mana? Ini clue-nya ya. B dengan C sama. A dengan B beda. A dengan C beda. Oh, berarti A yang berbeda, B dan C hasilnya sama. Gitu. Jadi, ini biasanya kalau di riset-riset lanjutan, jadi kalau misalkan ini riset beneran begitu, kita akan mengatakan bahwa satu kesimpulannya, faktor jenis pupuk berpengaruh terhadap hasil panen jagung. Apa buktinya? Jenis pupuk A, B, dan C itu menghasilkan hasil panen yang rata-ratanya berbeda. Di mana kelompok A lah yang paling berbeda dari kelompok yang lainnya. A berbeda dengan B, A berbeda dengan C, tetapi pupuk B dan pupuk C menghasilkan hasil panen yang relatif sama. Gitu ya. Saya kira itu poinnya. Saya lupa udah share ini atau belum ya ke Anda. Nah, ini yang cara yang oke. Kapan Pak LSD itu dipakai? Setelah Anda melakukan analisis ANOVA dan menemukan H0 ditolak. Ada yang berbeda. Ini ya. Jadi setelah ini dilakukan, oh ada yang berbeda. Baru lanjut ke post hoc dengan menggunakan uji 2K. Di sini ternyata hasilnya, oh ternyata H0 diterima atau tidak ada perbedaan antara jenis pupuk. Ya, kita tidak perlu melanjutkan ke post hoc prosedur. Begitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaan?
Ada yang ingin ditanyakan? Saya lupa yang ini sudah saya share ke Anda atau belum? Saya kemarin perasaan sudah share Excel ya, tapi Excel yang mana nanti saya cek lagi. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Atau masih ada waktu enggak? Masih Waktu ada 8 menit, Pak. Oh, 8 menit ya. Oh, kalau ada waktu 1 jam mau saya lanjutkan. Kalau cuma 8 menit ya cukuplah ya sampai di sini dulu. Oh ya, saya lupa belum absen ini ya, absen online-nya ya. Nanti saya share ini. Oh, belum saya buat di ininya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat berpuasa dan mohon maaf lahir batin. Selamat berlebaran. Sampai jumpa setelah liburan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.